udang ini Duh, nih. ini masih anget nih, enak banget nih. Enak Kak? Enak ini ya? Ebi juga enak. Ebi juga enak. Coba yang ini Kak, coba yang ini Kak. Itu masih mentah. Oh masih mentah, baiklah. Enak aja lo kasih gue mentah-mentah begitu. Siapa tahu kan episode lalu mau makan mentah. Iya benar, nggak tahu itu soalnya. Ini kita penasaran ini sebenarnya kan banyak beredar tuh kan ya, udang tuh pokoknya bisa kolesterol lah, Ya, apalah inilah itulah banyak yang gitu. beredar di WhatsApp ya. Iya. Ada lagi tadi dibilangnya kalau minum dengan jus Jeruk. jeruk gitu ya, minum vitamin C itu berbahaya. Iya, katanya. Waduh, betul. berbahaya atau tidak? Kita sekarang akan mengundang dokter spesialis gizi klinik, Dokter Ida. Halo Dokter Ida. Dokter Ida. Dokter Ida yang akan sembuh, kakinya udah membahas sembuh. nih. Udang ya. Silakan Jadi, Dokter Ida aja kakinya duduk pernah dong. keseleo. Silakan. Ternyata makan udang Makan sembuh. udang sembuh. Jadi, loh, maksudnya gimana sih kok bisa makan udang jadi sembuh dong? Oke, sekarang kita cerita mengenai udang hari Ya, ini topiknya ya. Jadi gini, udang ini kan selama ini menjadi kontroversi, orang takut makan udang. Iya. Makan udang itu identik dengan kolesterol. Jangan makan udang loh kalau kolesterolnya tinggi. Nah, sebetulnya boleh enggak makan udang? Kolesterolnya tinggi enggak? Kolesterolnya betul memang tinggi. Tapi kadarnya masih dalam batas yang direkomend. Oke. Jadi oleh WHO masih direkomend kira-kira sekitar 200 sampai 300 miligram kolesterol per hari. Nasi udang ini dalam 100 gram udang segede apa coba? Ini. Ini loh. Ini kira-kira 4 biji. 1, 2, 3, 4. 4 biji sebegini. Ya, jadi kira-kira sejari ini kalau Sejari. setelah mateng ya, kalau dibuka kulitnya, Ya. tentunya kulit nggak dimakan dong Nggak, ya. Iya. Jadi kira-kira 4 potong seperti ini ya. Nah, itu mengandung kolesterol 175 gram. 170 gram. Jadi itu jadi apa? 175 miligram. Miligram. Itu miligram ya, berarti Miligram, sedikit ya. sekali ya dok sebenarnya. Ya lumayan, artinya itu kan per 100 porsi, 4. Jadi makan udang itu kira-kira, kalau misalnya dokternya rekomen hanya 300 mili, artinya boleh dimakan kira-kira 6 sampai 7 potong. Jadi jangan dimakan sekilo dibakarin. Benar juga itu malah bisa mengakibatkan kolesterol. Kolesterolnya jadi ikutan naik gitu ya. Oke, nah ini dok, tapi ada beberapa yang bilang kalau misalnya makan udang ini bisa memicu gejala alergi. Mitos atau fakta dok? Ini adalah mitos. Mitos. Nah, kok bisa mitos? Tergantung Nah. kalau memang punya bakat alergi terhadap protein udang, maka begitu makan udang ya iya. Tapi kalau seperti saya nggak ada alergi udang ya monggo aja makan udang, tidak akan berarti. memicu alergi. Nah, itu kandungannya apa dok? Kalau misalnya ada orang yang mungkin alergi memang ya itu kok bisa membuat kita jadi alergi gitu, mungkin gatal-gatal atau biasanya kalau makan seafood gitu jadi bibirnya tebal bebas. ya. Jadi biasanya alergi itu dipicu oleh protein. Oh, dari protein. Nah, dari protein, dan udang ini memang tinggi proteinnya. Jadi dalam 100 gram udang, artinya kira-kira 4 potong yang size ukuran seperti ini, nah itu mengandung sebanyak 20 gram protein. Begitu. Nah, jadi proteinnya mungkin memang saja. tinggi ya. Baik. Oke, ini berarti udang itu adalah salah satu sumber protein yang tinggi ya dok Betul. ya. Jadi jangan takut Baik. makan Ya, udang betul, ya, betul. Aku sesuai sih pernah dengan tuh makan takaran. apa namanya kayak udang galah gitu ya, 4 potong. Terus agak pusing-pusing gitu, itu apa emang di kolesterol ya dok? Oh, belum bayar mungkin Pak. Mungkin ya. Atau tagihannya kemahalan. dibilangin ya dok. Gimana tuh dok? Nah gini, Iya, tergantung cara ngolahnya. Kalau diolahnya dengan cara goreng tepung, telur asin, itu kan telur asin menggunakan kuning telur ya. Iya. Nah kuning telur sendiri mengandung 400 mg kolesterol dalam satu butir. Itu enak banget dok, itu sulit menolak kalau Itu udah yang sudah lebih namanya dari yang direkomendasi Yang satu direkomend. hari. Iya. Udang itu kan enaknya minta ampun, ya ampun, luar biasa dok. Makanya bayar ya, jangan jadi Bayar pusing. udang, abis itu kok bisa neng agak sini di sini tuh dok. Itu berarti ya, Langsung berat gitu ya itu tubuhnya berat ya. itu kenapa ya dok ya? Pernah cek kolesterol nggak sebelumnya? Lumayan sih agak tinggi dikit dok. Nah itu, apalagi kalau makannya nggak bagi kita, makan Ya, sendiri. itu dia. Iya, terlalu kita banyak cuma yang dapat dimakan. ceritanya aja ya begitu saya. Oh, jadi itu bisa Bisa mungkin ya, saja dok, ya? kalau Bisa makannya memang dalam jumlah yang berlebihan. Baik. Ya. Nah ini Oke. fakta atau mitos lagi dok. Ya. Katanya udang itu mengandung kalori yang rendah. Itu bagus dong ya untuk diet Untuk dok? kurusin badan. Iya iya Iya. dok, gimana dok? Jadi fakta atau mitos?
Ini adalah mitos. Oh, mitos. Ya. Mitos dalam arti gini, udang dalam 100 gram udang itu mengandung kira-kira 100 kalori. Ya, jadi artinya kalau terlalu besar enggak juga. Jadi dia sama dengan kalori-kalori yang standar. Terlalu kecil ya enggak juga 100 kalori. Udang mentah kan enggak mungkin makannya mentah gini kan ya. Nah, kalau mau dimakan dalam bentuk direbus. Kalau direbus betul. Jadi kalorinya kalau 100 gram hanya mengandung kira-kira 100 kalorian ya, paling 120. Nah, kalau Anda pakai goreng tepung, telur asin, kemudian dibakar madu, kan itu ditambahin mentega semua dan teman-temannya. Otomatis kalorinya akan naik. Nambah. Ya. Otomatis kalorinya akan nambah. Waduh, nih. Dok, tapi sebenarnya nih dok, ini fakta atau mitos dok? Kalau benang hitam di udang itu kalau tidak dibersihkan bisa mengurangi gizi daripada udang tersebut? Iya, dan juga katanya berbahaya. Iya, ini adalah mitos. Mitos. Oke. Jadi nggak ada kaitannya ya, tinggal dibuang saja tali udangnya itu ya sudah menjadi lebih bersih aja. Tapi itu kotoran ya dok? Nggak masalah dibuang? Ini nggak masalah sih. Seperti orang kan juga ada yang ngerebus udang mentah gini dan ini kan kepala ini banyak kotoran udangnya kan. Nah itu juga orang tinggal bersihkan, buangkan seperti itu aja setelah matang. Nah biasanya saya suka kepalanya tuh ya yang agak kuning-kuning gitu. Dimakan. Enak banget tuh dok. Itu kotoran dok sebenarnya dok? Iya. Ada sebabnya orang dulu itu bilang otak udang itu ada sebabnya kan. Ternyata kotorannya di depan. Ya Allah. Aduh, pantesan aja begini. Oke, selanjutnya ya, daripada kita ngomongin otak udang ya, ada yang sakit hati. Selanjutnya, udang bermanfaat menjaga kulit tetap sehat dan melindungi kulit terhadap penuaan dini. Fakta atau mitos? Ini adalah fakta. Jadi kalau kita makan udang, bisa awet muda dok? Awet muda dalam arti dia kaya akan protein sehingga dia ikut menjaga elastisitas dari kulit kita ya. Kemudian dia juga kaya akan vitamin dan mineral dan yang paling mengagetkan dia kaya akan golongan karotenoid. Pantesan kulit Kak Bekti luar biasa. Muda selalu dok. Karena dia tinggi astaxanthin dan itu adalah antioksidan. Makanya lihat udang kalau habis direbus tuh warnanya suka agak merah-merah. Betul nggak? Betul. Nah merahnya itu adalah astaxanthin dan itu antioksidannya kerjanya cukup tinggi, kira-kira 500 kali kekuatan dari vitamin E maupun vitamin A. Jadi itu yang khusus untuk kulit itu ya dok? Ya kulit, astaxanthin. Jadi ada produk yang khusus untuk kulit tuh kan? Dia ada kandungan itu ya dok ya? Berarti daripada mahal beli krim-krim gitu, makanlah udang. Jadi sebenarnya keuntungan atau kelebihan dari udang itu selain itu apalagi tuh dok? Jadi gini, kalau udang itu kan kita sudah tahu dalam 100 gram udang atau kira-kira 4 potong ini, 4 ekor udang ini, dia mengandung 20 gram protein, kandungan lemaknya ternyata rendah, cuma 1,15 gram lemak. Ya, dan 1,15 gram lemak ini isinya itu terbagi menjadi golongan lemak yang baik, yaitu PUFA dan MUFA. Jadi PUFA itu kaya akan omega 3 dan omega 6. Ya, dan omega 3, omega 6 itu sangat bagus untuk melindungi jantung, kesehatan jantung. Nah, kadar omega 3-nya kira-kira 200 mg. Nah, omega 6-nya sekitar 100 mg. Kemudian omega 9-nya juga sekitar 170 mg. Kolesterol sekitar 170 mili. Jadi antara omega 3, 6, 9 dengan kolesterol sebetulnya dia masih mempunyai lemak yang menguntungkan. Ya. Bagus sekali tuh kandungannya. Ini sebenarnya bagus ya dok ya kalau makan. Ya. Tapi kalau misalnya untuk ibu hamil gimana nih dok? Ya. Kalau untuk ibu hamil ya katanya bisa kalau makan udang itu bisa menyebabkan janin mengalami eksim dan keguguran. Ya. Mitos atau fakta? Ini adalah mitos. Mitos ya. Karena proteinnya cukup baik, sebetulnya cukup bagus ya. Yang penting satu, ibunya nggak boleh alergi terhadap udang tentunya. Kemudian yang kedua, cara masaknya harus betul. Jadi jangan terlalu banyak lemaknya. Kalau hanya direbus atau buat tumisan campuran sayur boleh. Ya, jadi jangan ditambahin lagi segala aksesoris. Apalah ya dengan minyak itu ya dok ya. Oke, nah dok mungkin ini terakhir dok. Ini sehari itu boleh berapa
makan udang? Udang itu tergantung, dia akan memenuhi kebutuhan protein. Jadi kalau satu hari misalnya Bekti butuh protein, biasa kita berikan sekitar 1 gram per kilogram. Kalau beratnya 60, berarti 60 gram. Ini kayaknya nggak 60 ya. Lu dari tadi loh yang perhatiin ya. Nanti sakit pinggang nanti. Oh iya, Gantian ya. Sekarang udang dulu ya. Nah, dari 60 gram itu kan kita bagi antara hewani dan nabati. Nah, nabati itu termasuk nasi juga ada protein, tahu, tempe, kacang-kacangan. Nah, dari yang hewani ini mungkin kita berikan separuhnya, kira-kira 30 gram. Nah, 30 gram tergantung orangnya kolesterolnya tinggi apa enggak. Kalau dia tinggi kolesterol, berarti maksimal kita hanya memberikan udang ini kira-kira 100 sampai 150 gram sehari. Jadi artinya kira-kira 6 seporsi inilah kurang lebih. Ya, seperti ini. Untuk sehari. Sehari loh. Ya, bukan sekali makan. Nanti malam makan lagi, siang makan lagi, pagi makan lagi ya, bubar wes. Baik dok, terima kasih banyak. Itu kenceng langsung leher ya dok. Langsung nggak bisa nengok kemana-mana. Terima kasih ya dok. Terima kasih banyak.